Nah, adapun syariat yang dimaksud oleh Allah adalah mentauhidkan Allah dari awal juga. Maka itulah Nabi bersabda, orang Yahudi 71 golongan, kulluhum pinar illa wahidatan, kecuali satu. Itulah yang menjaga tauhid tadi, innama ilahukum ilahu wahid. Jadi Yahudi juga yang tauhid selamat tadi semua. Berarti di sisi Allah tuh, Allah mah butuh pikih sebetulnya. Emang Allah naon? Pikih mah buatan manusia. Sama aja Bapak mau bikin usaha, itu kan namanya syariat. Bapak tujuannya ingin punya duit. Ada yang ngojek tuh, ada juga yang nyopet juga syariat. Maka ini kadang orang suka berantem urusan syariat. Yang penting tujuannya duit tuh. Nah, inilah yang harus dipahami tadi semua. Kalau sudah ngerti tauhid, kita tidak akan fanatik. Itulah kenapa dari awal baginda Nabi bersabda utlubul ilma. Itulah ilma itu mufrad. Yang disuruh dicari oleh Allah itu belajar ilmu tauhid. Dan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah mengajarkan tauhid. Coba tanya, apakah Nabi Muhammad bermadzhab Syafi'i? Sialeneng ke. Apakah Nabi Muhammad bermadzhab Maliki? Coba, ayeuna jelema kalau mazhab beda saja kayaknya teh paling bener aja. Inilah tadi zaman Nabi Muhammad nggak ada mazhab tadi, maka janganlah tadi semua. Maka ngomongin mazhab, maka tadi para ulama juga membuat syariat tadi semua. Bab sholat kata Abah juga, Imam Hanafi nggak pakai Fatihah tuh. Naro leungeun dina hanapeun bujal. Salat nanti ngakan. Jika nyekelan kanyut. Kalau Imam Maliki pas dina puser. Yang satu lagi ngegantung. Tuh. Date nyaho teh Nabi Muhammad salatna kumaha. Terus coba lagi Imam Syafi'i kaul qadim di tengah luhureun bujal. Kaul jadid belah kiri kos marane ayeuna dan turkeun Abah. Abah secara fikih pakai Syafi'i kan gitu bahasanya. Tapi jangan janggap suatu kebenaran mutlak itu. Makanya tadi Imam Hanafi dan Imam Maliki niat ente masuk dalam rukun tuh. Makanya lamun teu niat batal ceuk saha. Jadi makanya kita ini harus ngerti ilmu itu datangnya dari mana dulu, bagaimana turunnya kan gitu. Imam Maliki kenapa nggak pakai niat? Karena Imam Maliki itu ahli hakikat. Kata Imam Maliki, sebelum saya niat, sebelum si cepot niat, siapa yang niat? Dalang tuh Imam Maliki. Imam Hanafi kenapa nggak pakai Fatihah? Coba pengen nanya Abah, kenapa Imam Hanafi nggak pakai Fatihah? Karena kata Imam Hanafi tubuh ini udah Fatihah, tuh kan beda. Jadi Imam Hanafi itu paling hakikat. Makanya kalau Imam Hanafi dan dia adalah termasuk adalah imam mujtahid yang tidak percaya dengan banyak hadis. Maka beliau dianggap imam yang
tidak hafal hadis, padahal bukan tidak hafal hadis. Ya kata Imam Hanafi, arek kumaha arek percaya hadis dikumpulkan 200 tahun saatos setelah baginda Nabi Muhammad wafat. Sok ayeuna maneh. Zaman sekarang udah ada HP, udah ada komputernya juga udah Pentium 5. HP-nya juga udah 5G. Coba omongan Abah 200 tahun kemudian masih bisa teh maneh nyimpen. Coba pakai otak pikir. Inilah maka kita ini harus cerdas dalam beragama, dalam berilmu, pakai akal. Maka Imam Hanafi nggak terlalu mau pegang dengan hadis. Karena ya ternyata nanti di mazhab Hambali itu punya murid Imam Bukhari. Ternyata dari 1 juta hadis itu diseleksi tinggal 600.000. Diseleksi lagi tinggal 60.000. Seleksi lagi nyesa 4.000. Sesana 890 sekian ribu hadis palsu tuh. Maka disitulah para ulama nanti mulai takjub dengan Hanafi yang tidak mau asal. Maka beliau di dalam contoh dalam Quran aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, kata Abah juga. Imam Syafi'i pakai nafsu, teu make nafsu batal. Imam Maliki kalau pegang perempuan nggak pakai nafsu tidak batal. Sama dengan Imam Hambali. Tapi kalau pakai nafsu batal. Ini di kitab Majmu'ul Arba'ah ini. Silakan buka aja sendiri. Cuma orang suka kadang-kadang berilmu. Oh ini. Pada kitab fikihna aya. Bahkan di dalam kitab Majmu'ul Arba'ah awewe 4 tahun menang dikawinkeun. Coba tempokeun ku maneh. Nah, disitulah orang berpikir terus pakai akal. Orok nu baru lahir awewe menang dikawinkeun. Kamu buka tuh bab munakahat itu. Majmu'ul Arba'ah. Maka inilah jangan bersandar kepada fikih, karena fikih itu akan terus berbeda. Maka kenapa Imam Syafi'i menyusul dari kaul qadim menjadi kaul jadi makanya kata Abah urusan syariat suka ulah ribut itu. Tungtung nate loba jelema banyak manusia ribut urusan syariat, akhirnya tujuan tidak sampai. Dan inilah Abah pelajari kitab-kitab ulama. Berantem hilafiyah ke kiri, cek ieu ke kanan, cek ieu hejo, cek ieu burum, cek ieu ke luhur, cek itu ke tukang. Atuh anu jelema awam dik bengong. Ya ngilu ka mana gitu kan tadi. Inilah makanya fikih mah urusan ijtihad tadi semua ya. Kalau Abah sekarang lebih pegang fikih daripada Tuan Syabdul Qadir, dari Anwarul Qudsiyah, Imam Syaroni, tadi semua yang sudah fikihnya sudah tasawuf tadi semua ya. Kalau nggak begitu, sebetulnya kalau mereka sadar itu fikihnya para imam mujtahid itu udah ditinggalkan oleh Syaikhul juga sebenarnya. Kalau kalian ngerti perjalanan ilmu, bagaimana berjalannya ilmu, gitu kan tadi. Ulah main nalen wae tadi. Ya. Imam Hanafi itu najis anjing. Tuh, dipiara ke Imam Hanafi mah. Imam Hanafi piaraan
Anjing. Dan hari inilah sebetulnya anjing malah dituduh sebagai biang kerok. Siapa yang memelihara anjing tidak akan malaikat rahmat masuk. Padahal kisah di Quran kitmir teh anjing, lacur jeung anjing. Kisah Abu Yazid Bustami papangih papapag jeung anjing. Tuh, bahkan Nabi Ibrahim miara anjing. Terus Abdul Qadir ge bogaeun. Itu percaya maneh. Tadi maka film difilmkan anjing si naon apa yang terkenal itu film Jepang si Hachiko. Karena anjing itu makhluk setia. Sampai ditulis oleh ulama 10 kemuliaan anjing. Tapi siapa biang kerok yang merusak kisah anjing ini? Si Abu Hurairah itu. Saya mana kudu belajar tentang Abu Hurairah orang Yaman tah, tukang ngaruksak. Pantas diserang ku Arab Saudi teh sekalian tuh Hadramut kota wali. Waduk pasaniun. Maka Basul hayu Arab gempur terus tah. Supaya kebohongannya itu terbongkar gitu kan tadi semua ya. Nabi palsu Yaman, Duriat palsu Yaman tadi semua. Tadi calon presiden palsu di kita juga Yaman. Coba cerdas tadi semua ya. Jadi 4 imam itu dalam menyentuh perempuan aja sudah beda. Itu namanya fikih. Berarti fikih itu ijtihad semua. Ya bahkan ulama-ulama Padang Sumatera Barat membuat ijtihad berseberangan jeung Al-Qur'an. Tuh. Makanya kalau di Padang semua itu hak tanah itu kepada perempuan tuh kan tadi semua. Itulah sebenarnya harusnya kamu pikir ya. Nah apalagi serem lagi bab kawin. Imam Syafi'i kudu aya hiji saksi dua wali. Cuk Imam Hambali cukup hiji wali itu kudu make saksi kan gitu meren. Makanya jangan so-soan loh kalau pikir ukat enggak berantem sama ya tadi. Kalau Imam Hanafi itu make saksi, itu make enggak pakai saksi dan enggak pakai wal. Coba. Emang zaman Nabi Muhammad pakai saksi kawin? Saya tanya. Kisah Nabi Muhammad menikahi Saudah orang Yahudi itu tidak pernah diislamkan. Cuma kalian aja sok tahu melebihi nabinya sendiri. Ya, tadi semua. Coba kalian itu pelajari kitab fikih itu sampai dari Ar-Risalah, Tufatul Mutaj, Majmu, Taqrib, Batul Wahab, Batul Mu'in, Bajuri, Baru Sapinah semua. Kakarek kumaneh kadulu benang merah jeung benang hitam. Oh ya ulama teh leneng. Itu kesimpulannya. Cek Abah, makana Abah eureun jadi fuqaha. Ulama Abah apal kitab Bajaibul Arba. Tadi bener. Tanya tuh si Umi Haji tuh. Mana si Umi? Waktu SMP saja Abah tuh dikelek kitab Sapinah, Kailani, Yakulu, Imriti. Begitu apel ke dia bapaknya itu lihat keluarga dia ngaji hakikat melu. Saya itu benci. Karena di tangan Asep muda itu kitab 8. Wah, ngajarkeun bapak-bapak.
Begitu habis ceramah saya ke mertua, ini aki-aki kerjaannya begini saja. Tadi. Nah inilah ya, ya Allah, ya Karim. Jadi itulah ya. Jadi intinya pada malam hari ini tadi sesuai pertanyaan tentang masjid. Maka pahami syariat dan hakikat. Tapi syariat yang satu-satunya syariat sebetulnya mentauhidkan Allah. Syariat itu bukan fikih. Nah, cara Abah nahan napas, tekuk lidah, syariat bukan? Syariat itu. Maka di dalam ilmu ma'rifat juga ada syariat tadi semua. Wani gelut ngejeng aing di akhirat lah. Para imam itu bener tanggung-tanggung. Kerdes nu ngerti mah. So, tadi semua. Sanyaho-nyaho maranehna beda. Aing mah geus komplit datana ayeuna. Coba tadi semua ya. Dan inilah hanya orang koplok saja tuh yang masih ngikutin gitu. Makanya barodo otakna teh kain age. Kata Gusmus, hebat orang Kristen itu imannya. Digedor adan 5 kali terubah imannya. Pengajian Rajaban, Muludan, Muharram, ceramah tabligh akbar. Orang Kristen nggak bergeming imannya, bahkan nggak terpengaruh jadi online. Islam nu ngaji terus, sholat terus, masjid terus, diberi judi online 1.200 triliun kalebok. Dan ke Menteri Agama nak keturui. Nah, itulah. Jadi kalau begitu yang kamu tuju tuh prosesnya apa tujuan? Inilah orang Islam terjebak di dalam syariat. Tapi hakikatnya nggak ketemu. Wudu tangan dicuci, ada yang ngomongin wudu mah harus begini. Air dari sini turunkan ke sini. Cek Allah naon hubungan? Apa hubungannya gua nyuci tangan dengan begitu? Maka arti wudu tidak boleh syariat saja, tapi harus tanganmu dicuci begini. Tapi kau katakan sesungguhnya aku wudu. Aku lepaskan kepemilikan tanganku pada kudrat irodat tuh. Kalau syariat tanpa hakikat kosong. Tadi semua. Tapi hakikat insya Allah isi. Tadi semua. Makanya tadi syariat itu cara, hakikat itu tujuan. Kalau kamu masak tujuannya apa? Kalau kita masak tujuannya kenyang. Kenapa orang Islam sekarang lapar? Karena ribut tentang cara masak enggak. Ngomongin sodakoh nggak mau sodakoh, ngomongin zakat nggak mau zakat, ngomongin itulah. Hayu ngomongin teori saudara-saudara, teori masak begini, ini adalah bumbu, inilah caranya begini, begitu, habis gitu alhamdulillah wabillahi taufik wal hidayah, tutup. Masak nggak pernah tujuan. Sekarang juga tentang cara, sibuk harus usolli terus, tapi papangih jeung Allahan ente. Nah, inilah. Padahal Bapak dohirkan, nggak usah pakai syariat sholat dulu, pakai syariat dohir saja. Tadi semua. Jadi tujuan Bapak bekerja itu bekerja apa cari duit? Tuh, kan selama ini orang juga salah. Mau kemana? Lagi cari kerja, itu salah niat tuh. Kalau cari kerja mah banyak, bersihkan got. Tadi semua. Ini akibat logikanya nggak jalan orang Islam sekarang ini.
Wudhu kumur-kumur harus sampai ke sini tenggorokan. Tapi berbohong jalan terus. Semua berbohong. Padahal yang harusnya wudhu, kembalikan sifat mutakalliman. Ini bicara ini milik Allah. Itu wudhu. Tuh, wudhu itu ngarana. Oh, kita harus istinsar. Harus sampai pusing kepala. Cek saha Kiai Ontohon. Tekan dari sini. Cara guru Rasulullah begini. Buang sini. Tapi tersadar mana syirullah, mana nurullah. Sibuknya urusan ngumah irung. Istinsar. Nah itulah. Inilah karena Islam tertipu. Tadi semua. Jadi ibaratkan aki-aki seumpama nenek-nenek dan kakek-kakek mau mancing. Kata kakek-kakek, "Nek, Abah mau mancing." Kata si nenek, "Kalau dapat nanti kek dibakar." Kata si kakek, "Enggak, pepes." Tuh. Orang Islam merebutkan cara. Dibakar, pepes, bakar, pepes, maliki, hambali, pakai usoli, tak pakai usoli, pakai kunut, tak pakai kunut. Akhirnya tidak ada min asyari sujud karena sholatnya begitu selesai salam, assalamualaikum. Keselamatan berdiri nagar kabatur. Harusnya itulah kenapa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahkan sholat itu bisa mencegah fahsya. Ya sekarang menteri agamanya dibui, berarti sholatnya bener gak itu? Itu jelas gak sholat. Inilah orang-orang terjebak syariat. Tadi kayak aki-aki mana nih, pepes, goreng, pepes, digebugin tuh jorannya. Akhirnya saya menyaksikan hari ini Islam nggak pepes, nggak gor, sibuk neangan cara, tapi tidak sampai pada tujuan. Dan saya justru menyaksikan orang di luar Islam tahu tujuan. Ini urusan cara. Misalnya Bapak mau ke Surabaya. Kata kemakula gila ulama kudu naik mobil. Cek itu kereta. Nih, Abah udah pelajari fikih dari awal sampai akhir. Di jerona kitu teteh. Kifayatul Ahyar semua. Sampai apalagi makin runcing antara kitab Bajuri dan Fathul Mu'in. Imam Bajuri dan Imam Fathul Mu'in makin runcing tuh perdebatan. Tadi semua termasuk AWW perempuan yang sedang head masuk ke dalam masjid. Kata Imam Bajuri boleh asal tidak netes. Kan berarti Imam Bajuri cerdas. Apa tujuannya perempuan head itu dilarang ke masjid? Sama dalam kitab Bajuri itu juga tentang anak kecil yang belum tamyiz masuk masjid. Kata Imam Bajuri boleh asal pakai pem. Itu kan ada lau kalimatnya. Karena anak kecil itu adalah hal bukan najis. Yang najis itu dikhawatirkan apa? Bukan ujung yang belum disunat. Orang yang belum tanwij itu kata Imam Bajuri dikhawatirkan dia kencing dan beol. Itu. Ya dua-duanya benar. Yang satu tidak boleh karena belum berpikir, belum ketemu sama Imam Jainuddin Al-Malibari.
bahwa perempuan head itu bisa ada pampers kayak sekarang. Inilah yang harus paham bagaimana fikih berkembang tadi semua. Maka dibagilah ada fikih sebelum abad peradaban dan fikih setelah ini berbeda. Orientasinya lebih pada tujuan. Kalau yang sebelumnya orientasinya lebih pada cara. Akhirnya hari ini tangan dicuci tetap korupsi, mulut kumur-kumur terus berbohong, wajah dicuci tetap maling. Maka saya banyak lihat ustadz yang masih lakunya kayak begitu. Katanya orang pondok tadi semua. Saya kemarin di Sukabumi juga saksikan. Bukan siapa-siapa dulu, orang sendiri. Tiap hari kalau ngaji. Inilah karena berebut urusan cara. Harusnya kita ini adalah syariat itu cara, hakikat tujuan. Jadi banyak orang yang tidak tujuan sampai pada tujuan ibadah karena sibuk urusan cara. Dari semua. Dan Abah saksikan, silakan kitab Abah di situ komplit. Majmu ada, Tuhfatul Muhtaj ada, termasuk juga fikih tasawufnya Imam Syafi'i 4 jilid ada, ya, termasuk juga Ihya. Tapi kalau kita baca ramu semuanya, maka kita satukan sederhana. Maka Abah Anom sederhana dulu, saya masih ingat. Fikih mah asal nges bisa wudu semua ya, tong riweuh cokot teh hiji. Tapi lebih utama kata Abah tadi penyerahan diri. Fikih adalah wudu secara hakikat. Karena tujuan mencuci tangan itu wudu. Karena tadi la yamassuhu ilal mutahharun itu kita tidak akan sampai pada Allah selama kita berbuat Tujuan wudhu itu mengosongkan lahayun aku memiliki hidup. Maka pada saat kita masukin air ke hidung, sadarilah napas. Itulah Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Jadi daripada masuk ke istinsarnya itu lebih baik at-tanzih at-tasbih. Tuh. Allahu Akbar. Tadi semua. Begitu Abah nulis kitab fikih, ayuno ijtihad ditutup. Akhirnya bego lah orang Islam dalam beribadah. Maaf, ini kenyataan. Samrohnya, buahnya kelihatan. Hasil produksinya kelihatan. Rakyat Islam tidak bahagia, tertipu judi online 1.200, pembunuhan wal isu tadi semua ya, dan miskin. Bukan hanya miskin harta, miskin keyakinan tadi semua ya. Marilah kita, makanya tadi satukan syariat dan hakikat. Tapi kalau Imam Ghazali, para hukama itu lebih cenderung walau syariat itu masalah, pegang pada hakikat. Maka di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali antara ihtisab dan ijtinab. Ada orang bisa ibadah tapi tidak bisa ngajaga lengan, tidak bisa kumur-kumur, tidak bisa jaga mulut, suku dikumat, nggak bisa jaga kaki. Tapi ada orang nggak wudu syariat tapi tangannya bisa dijaga, mulutnya dijaga, telinganya dijaga. Kata Imam Ghazali lebih bagus dia. Karena tujuannya kita harus ngerti. Dalam setiap nas itu ada mafhum nas, ada maqasid. Nah ini sekarang ini manusia Islam terjebak di cara. Apalagi cara yang dibuat oleh mereka 500 tahun yang lalu, 700 tahun yang lalu. Coba pahami ya. Maka masjid pun sama. Waktu Allah bicara innama ya'muru masajidallah,
Ini dalam Al-Quran surat At-Taubah. Waktu Allah berbicara, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu masjidnya belum ada. Waktu Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Itu masjidnya belum ada. Jadi di sini innama ya'muru masajidallah. Itu kenapa masdarna imarah? Karena Allah berbicara tentang masjid di dalam tubuhmu itu. Masjid hakikat. Yang jelas dalilnya, Allah tidak bicara dia bersemayam di Masjidil Haram, dia bersemayam di Masjidil Aqsa, dia bersemayam di Baitul Maqdis. Tapi Allah berfirman, aku di hati gunung, laut, langit, tidak ada yang bisa menampungku kecuali hati orang beriman. Hati-hati, bukan hati doang, hati orang yang beriman. Apa itu iman? Yang disebut iman tadi yang sudah wudhu, yang sudah mengembalikan lahayun itu hidup milik Allah, lahayun la ilmun ilmu itu milik Allah, la sami'un bahwa pendengaran itu milik Allah, la basirun penglihatan itu milik Allah, la qadirun muridun kehendak dan keinginan itu milik Allah. Maka dijelaskan oleh Allah dalam ayat lain, manusia tidak bisa memilih sedikit pun. Karena pada saat wayang itu bergerak, semua wayang itu ada pada kendali tuh. Jelaslah Imam Hanafi lebih benar. Jelaslah Imam Maliki. Imam Syafi'i saya ngerti maksudnya. Beda dengan Imam Hambali, lebih pertengahan ke sini ke bawah, ke situ ke bawah. Tapi Imam Syafi'i mungkin di pada saat itu karena beliau ingat, mazhab itu berkembang, ada yang ada untuk di Timur Tengah, ada yang di India, dan Imam Syafi'i itu adalah di sini, Indonesia, Filipina. Tuh. Dianggap beren tadi. Orang kita ini masih bodoh gitu. Makanya lebih banyak tadi syariatnya. Padahal tadi semua dulu sebelum ada mazhab Syafi'i di Indonesia itu sudah bermazhab Hanafi. Dari dulu keyakinannya luar biasa. Maka jangan aneh tadi. Ya. Dulu sebelum ada Departemen Agama sama megang aja Hanafi tadi ngawinkeun teh teu kudu make saksi, teu kudu make wali. Itu adalah lebih banyak pengaturan negara supaya tidak terjadi kemaksiatan yang salah tadi semua ya. Jadi waktu Allah berfirman innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir tadi wa aqamas salata wa ataz zakat wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika an ayakunu minal muhtadin. Tadi pantesan kacamata nanti dipakai. Jadi innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang pantas kata Allah memakmurkan masjid-masjid Allah hanya orang beriman. Maka tadi
Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Maneh ngerti iman ke Allah gente. Naon coba iman ke Allah? Apa buktinya kamu iman pada Allah? Iman pada hidupmu itu sendiri. Karena masjidnya itu di dalam tadi semua kata Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Tuh. Disinilah misbah, miskat adalah masjid Allah tadi semua. Al misbahu fi zujajah. Dalam misbah itu ada cermin, ada fuad, ada merupakan semprongnya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh. Inilah masjid. Maka Allah innama ya'muru masajidallah itu masdarnya imarah. Jadi yang dimaksud imarah adalah masjid yang di dadamu itu. Sebelum kamu bereskan masjid hakikat, maka masjid itu hanya tempat berebut keropak, hanya tempat berebut panitia sisa mulut dan. Maka silakan di kampung kalian setiap DKM berantem enggak? Ada semua. Sekarang udah jadi masjid ad-diror. Beda usolli pindah masjid, beda kunut pindah masjid. Nah, itu gara-gara mansakan. Akhirnya lupa pada tujuan. Yang wajib menjaga silaturahmi dilanggar gara-gara yang usolli itu sunat lain. Tadi semua. Kunut itu sunat bukan? Coba ayo cerdas dalam supaya kalian bisa beribadah dengan benar. Karena kalau kalian terus ribut tentang cara hari ini Nusantara lebur. Bahkan lihat Afghanistan sudah hancur, Suriah sudah hancur, Libya sudah hancur, Mesir sudah hancur. Semua Yaman sedang dihancurkan oleh Arab Saudi. Kenapa Yaman dihancurkan Arab Saudi? Karena Arab Saudi, Dubai, Qatar, Kuwait bagian daripada Amerika alias Zionis, musang berbulu kucing semua ya. Bajunya si Islam, bahkan gamis. Ai maneh mana bonu ngagamis Stepan. Syekh Habib. Sia di Arab tukang manggul guys, pas gitu bajuna. Tadi semua. Kadang-kadang orang Islam Indonesia ini tongoknya itu luar biasa emang. Tadi semua. Jadi yang dimaksud masjid Allah ini dulu kata Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Iman dulu, al-imanu uryanun. Iman itu telan. Bagaimana cara menelanjanginya? Lepaskan tangan pada kudrat irad, lepaskan kaki pada kudrat irad, dan napasmu lepaskan, kembalikan pada hayat Allah, telingamu pada sama, mulutmu pada kalam, akalmu pada ilmu. Itu iman. Al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Nah, telanjang itu begitu. Kenapa sih harus telanjang? Karena kalau nggak telanjang, apapun yang kau lakukan syirik. Ingat itu. Maka Nabi tadi sudah berkata, apapun amalia yang kalian lakukan dengan tubuh dohir ini, itulah ibadah syariat penuh dengan syirik. Maka hasilnya lihat hari ini. Kalian tonton saja. Ya. Tonton nanti kalau abah tadi semua
Da ceuk Abah mah bakal dibubarkeun tah kabeh ge. Tempokeun ku aing. Tempokeun ku maneh. Pondok-pondok tidak bermanfaat. Malah banyak merusak keimanan anak-anak kecil. Tadi semua ya. Lihatlah nanti ya tadi semua. Karena sekarang buahnya sudah tidak bagus tadi semua ya. Karena dia tidak mendidik anak-anak itu tumbuh iman di dadanya. Makanya waktu Ali Rasul berkata, "Ya Ali jaddidu imanana." Ya Ali, perbaharui imanmu. Kaifa yujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui iman ya Rasulullah? Tadi semua. Aksiru min qauli la ilaha. Itulah kenapa kalimatul taqwa, kalimatul iman itu harus ditalkinkan. Maka disitulah Nabi Adam pertama ditalkin oleh Allah, fatalaqqa Adam kalimatur Rabbi, sehingga malaikat tidak mampu bersaing soal ilmu. Ingat, ini kisah Nabi Adam ini adalah Allah mengisahkan Nabi Adam berdebat dengan malaikat dan iblis itu. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa dia adalah innallaha alimun. Makanya waktu Allah berkata inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat menolaknya. Baru di penghujung kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu Allah ingin menjelaskan tentang ilmu. Kamu harus dengan ilmu. Tapi ilmu harus dilandasi dengan akal. Syu'aul basyirah. Tadi pikiran yang bercahaya. Ainul basyirah. Untuk dapatkan hakul basyirah. Inilah masjid Allah di dadamu itu. Karena kalau masjid Allah di sini katakan kata Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama salat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Nah itu dijelaskan oleh sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid Allah itu yang iman. Maksudnya kata Allah, yang pantas membersihkan masjidku di dadamu itu orang yang sudah tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kan tadi wudumu berkumur kaf ha ya ain sod. Maka wudu itu tentang kumur-kumur, cuci telinga, cuci wajah, cuci mata. Kaf, ha, ya, ain. Maka tanpa sod masjid Allah di dadamu itu, kau urus masjid yang di luar itu kayak apapun paling tetap tempat berantem. Itulah yang Allah kisahkan tentang masjid Ad-Dirar. Masjid tempat sekarang nyata enggak? Nyata. Sekarang Jumatan makin rapat. Katanya ikut mazhab Syafi'i. Kalau ngikut mazhab Syafi'i, tadi di mana bedug di sana dug, berarti tidak boleh ada masjid yang mendirikan Jumat. Nah, kan sekarang udah diganti, bukan bedug, pakai sapeker tuh. Nanti jelma orang sekarang nggak konsekuen. Katanya Imam Syafi'i. Tuh. Dalam kitab I'anatul Talibin juga sama, bab tahlil. Ternyata sudah keluar dari cara Imam Syafi'i. Ngaku saja ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli firqah. Inilah yang terjadi hari ini. Malah berebut tambang ketua PBNU-nya, saling cat. Astagfirullahaladzim. Inilah
produk gagal karena terjebak pada syariat tapi lupa pada hakikat. Itulah ya. Jadi waktu Allah berfirman ayat ini, Allah ini belum ada masjid. Karena yang dimaksud masjid menurut Allah adalah tubuh kita sendiri. Yang disebut Quran menurut Allah itu, mana Quran lebih dulu? Quran tubuh ini apakah Quran kitab ini? Mana lebih dulu? Ya tubuh mual ayat Quran eta lamun pek kalau nggak ada tubuh. Karena firman Allah tadi kira ngomong Allah tuh Iqra ya Muhammad. Iqra ro. Kan suka di film kayak gitu. Suka dipolitisir. Hei Muhammad man. Iqra ro. Karena akhirnya orang Islam ini terjebak dengan film. Firman Allah telah sautin lah harfin, nggak ada suara, nggak ada huruf. Bagaimana tuh Allah berkata? Coba ayo. Abah, ada Profesor Sabta Barisajiri, saya tanya sama dia. Coba gimana Prof? Dia adalah wakil ketua Jatman. Bagaimana coba firman Allah itu? Memang Allah tuh ngomong. Maka sebelum Allah menyampaikan firman-Nya, maka yang lebih dahulu, yang lebih mulia itu Quran itu tubuhnya Nabi Muhammad. Kita ini semua tubuh ini lebih mulia dari Al-Qur'an. Saha nu arek macana tuh kalau eueuh tubuh maneh? Siapa? Ini kadang-kadang manusia merendahkan tubuhnya sendiri. Bahkan Quran, mana yang lebih dulu? Quran tubuh ini apa Quran yang ditulis itu? Giluan orek wudu mah. Quran sia lebih mulia daripada eta. Ini orang on kadang-kadang. Mana yang lebih dahulu? Masjidil Haram apa manusia? Ya manusia. Itulah manusia itu al-insanu sirri. Tapi kalian merendahkan diri kalian sendiri. Padahal kalian tuh khalifah. Khalifah itu apa? Kalau kalian jadi wakilnya gubernur, bangga enggak? Utusan gubernur bangga enggak? Kalau utusan presiden bangga enggak? Ieu maneh utusan Allah kabeh. Tadi khalifah, kita ini pengganti Allah. Makanya tadi, aduh inilah buat orang Islam miskin, hilang keyakinan, bodoh. Karena dia tidak mengkaji dirinya sendiri. Padahal itulah Allah mengatakan wa fi anfusikum afalatum syirun. Dan dalam dirimu pelajari siapa kamu itu. Tuh. Maka Nabi mulailah man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Abah kitabnya belum dibaca ini tadi semua, tapi nggak apa-apalah. Udah ingin ngaji mah ada kumaha breh da kalam saha tuh. Tuh. Ya. Jadi Abah ingin. Maka kenapa Abah keliling pakai duit sendiri? Karena ingin semua orang bahagia. Karena kalau cara kalian begini, sholat juga kepaksa. Ada duha, mudah-mudahan dapat rezeki. Ada tahajud, boga kahayang. Ada sholat hajat, karena boga hajat. Padahal itulah karena kalian. Saya sedih melihat orang Islam hari ini. Sedih semua ya. Tidak ada keyakinan, tidak ada kebahagiaan tadi semua ya. Tadi semua karena dia sibuk urusan cara, lupa pada tujuan.
Jadi kalau kata Abah sudah pelajari, kita bajuri, Fathul Mu'in, semua takrib, Kifayatul Akhyar, bab wudu, semua. Oh, wudu itu harus pakai air mutlak. Ada berapa air mutlak? 7. Itu air yang mutlak yang 7 berasal dari mana? Dari air laut semua. Coba lihat Kifayatul Akhyar, karena Kifayatul Akhyar itu kitab yang menguraikan asbab dan lain sebagainya. Itu Abah kalau soal cara ngikutin Kifayatul Akhyar. Ternyata kata musannif, kata muallif bahwa air mutlak itu cirinya tidak berubah rasa, warna, dan lah tercai itu sebenarnya nama mutlak. Karena yang disebut air mutlak itu adalah air ruhani. Airnya Allah. Ya kalau sudah ngomongin, oh ini air salju, air es, ini air sumur, air hujan. Tapi di pembahasan di Hanaf, ciri dari air mutlak tidak boleh berubah warna, rasa, dan bau. Berarti yang disebut air mutlak itu siapa? Hidup. Makanya itulah wudu hakikat adalah penyerahan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun biaqilallah. Abah tanggung jawab dunia akhirat cukup siak itu oke. Asal ngerti karena tujuan. Jaga tanganmu, kembalikan pada kudot irodat kakimu. Ulah tadi para kiai ustadznya sarua barurung, cokor dicuci, lengan dicuci, mulut dikumil, mulut ngabagong kene, okod masih kena cana amanah, suku belum amanah, tapi jaga tanganmu, jaga mulutmu, jaga telingamu, kembalikan, itu disebut wudu. Makanya dari bab wudu aja Abah sudah bahas wahia ala nau'aini taharatud dhahir wahia tahsulu bima'i syariat. Jadi yang disebutkan bersuci itu ada 2, ada suci lahir, ada suci selama suci batin tidak ada, yang dohir berguna nggak dicuci? Berguna nggak? Itulah bagaimanapun tadi kita lupa pada Allah, tidak bisa dicuci dengan 7 air samudra, karena bukan masalah di situ. Lupa bahwa tangan ini ada gerak karena kudot irod, tangan wayang ini karena geraknya itulah lupa, berarti menggunakan apa yang telah Allah berikan. Lupa menggunakan mulut, lupa menggunakan telinga, lupa menggunakan kaki. Apa bisa dicuci dengan 7 samudra? Inilah. Kalau tidak begitu manusia tidak akan bisa berubah tadi semua. Makanya dalam kitabnya juga dikatakan wahwa ala nau'aini taharatud dhahir wa hiya tasulu bima'i syariat. Tapi cai yang syariat itu tidak ada yang mutlak. Karena berubah warna, berubah rasa, berubah bau. Silahkan saja. Orang itu jelas kok. Wa taharatul batin wa hiya tasulu aidon betaubat, tobat heula. Taba yatubu taubatan. Tadi semua adalah watalkin. Setelah taba yatubu taubatan dikembalikan la hayyun, la ilmun, la sami'un,
la basirun, la qadirun, la. Ibaratkan kamu ingin menanam tanaman karena ad-dunya majratul akhirah tadi. Al ilmu imamul amal, bahkan ilmunya tadi fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatul tuqbalu. Maka sebelum kamu tanam apapun, tanam dengan tadi, maka sibghatullah, celuplah dengan celupan Allah. Bagaimana dicelup dengan celupan Allah? Berarti diserahkan wudu. Sesungguhnya diriku adalah wujud yang diwujudkan, kembalikan pada Allah. Hidup yang dihidupkan, kembalikan pada Allah. Mendengar, kembalikan pada Allah. Tadi berkalam, kembalikan pada Allah. Maka itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu sedang tidur karena dia merasa wujud, merasa melihat, merasa mendengar, merasa bicara. Itulah, maka wa idza matu intabahu, ketika dia mati barulah dia bangun. Telat tadi semua, ya. Maka itulah dikatakan, maka kenapa Nabi Adam itu beda sampai waktu malaikat tadi ini ja'ilun fil ardi khalifah ditentang oleh iblis, ditentang oleh malaikat. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah sedang berbicara al ilmu tadi. Jadi ilmu itu tadi, ya. Jadi ilmunya bukan hanya sebatas tahu. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun. Wadaka maklum tadi semua sudah dikembalikan. Maklum ieu leungeun teh milik Allah. Maklum telinga ini sama Allah. Maklum mata ini basar Allah. Maklum hidup ini hidup Allah. Maklum wujud ini wujud Allah. Itulah kenapa iblis, malaikat sampai berkata subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Tuh, itulah malaikat takjub kepada Adam tadi semua. Yang tadinya ngecilkan Adam ternyata dia kalah berdebat. Nah inilah, tapi sekarang orang Islam justru malah sebaliknya, nggak mau talqin tadi semua. La tasul aidon bitaubat wa talqin wa tasqiyati wa suluk thariqah. Melaksanakan suluk thariqah, ngabeuti mandi tobat harus dijalanin, ngabeuti tingkat 1, ngabeuti tingkat 2. Untuk apa? Karena musuh diri kita bukan iblis, musuh kita bukan orang lain, musuh kita bukan Yahudi, musuh kita bukan Nasrani, musuh kita adalah tubuh kita sendiri. Tadi tangan dicuci wudhu tetap tadi karena tubuh ini tidak mau sujud dari awal. Waktu penciptaan Adam kan semua malaikat sujud tadi semua. Tapi nafsu yang menggerakkan tubuh ini tidak mau sujud, maka tanganmu dicuci kayak apa tetap mencuri. Wudumu kumur-kumur kayak apa tetap berbohong. Tadi semua. Wajahmu kok dicuci kayak apapun tetap yang dilihat wajah Allah, wajah dirimu sendiri. Nah inilah yang harus dirubah ya. Itu sajalah barangkali, karena Abah insya Allah nanti subuh mau berangkat ke Lembang tadi semua. Ini panjang nih program ini. Mau berangkat subuh-subuh biar ngelancar. Kalau perlu nanti malam jam 2. Oke? Oke, Kalimantan? Hah? Kecuali Haji Arafat. Haji Arafat mah ka situ ke mana? Ke Palestina. Iya, Arafat. Gitu. Iya. Nanti Bu Arafat nanti kita keluar nggak apa-apa. Nanti
tidur dulu santai di sini. Kan ada siapa? Ada bodyguard. Bodyguard. Tadi semua ya, itu saja. Ya buat teman-teman yang insya Allah ada di Lembang, insya Allah nanti karena kalau Abah gitu, kalau gerak hati jam 2 berangkat jam 2, kalau gerak hati jam 3 berangkat jam 3. Daripada macet. Oh iya deket. Itu temannya Bu Erwin semua hotel, pokoknya Abah datang semua nepi ka kenteng lagi diturunkan heula. Tadi semua.